Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Nini Pelet dan Ajian Jaran Goyang. Gunung Ciremai di Kabupaten Cirebon merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Tingginya 3078 meter di atas permukaan laut. Meliputi 3 wilayah kabupaten, yaitu Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Selain pesona alamnya yang indah, gunung ini kaya dengan mitos dan hal-hal berbau mistis. Salah satunya legenda Nini Pelet. Nini Pelet digambarkan sebagai siluman yang berkuasa. Penghuni Gunung Ciremai, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung ini, misalnya warga Kuningan dan Linggarjati, sampai sekarang masih meyakini keberadaan Nini Pelet. Mereka percaya Gunung Ciremai merupakan singgasana Sang Nini. Karenanya banyak pantangan yang harus dipatuhi oleh mereka yang hendak mendaki Gunung Ciremai. Ya, jika tidak ingin terjadi apa-apa. Salah satu pantangan itu adalah tidak boleh buang air kecil sembarangan. Tabu bagi pendaki kencing di sembarang tempat karena takut terjadi apa-apa. Para pendaki memilih kencing ke dalam botol mineral. Maka sepanjang perjalanan naik ke puncak Ciremai nampak pemandangan unik. Banyak botol plastik berisi air seni digantungkan di rerantingan pohon. Selain itu, sepanjang jalur pendakian di beberapa pos tertentu dianggap bingit. Pendaki wajib mengucapkan salam dan menginjak tanah 3 kali. Sebab selain Nini Pelet, banyak yang meyakini Ciremai juga dihuni beberapa siluman lain yang suka usil dan mengganggu pendaki. Ucapan salam itu wajib dilakukan di kawasan Batu Lingga yang dipercaya sebagai tempat semedi Nini Pelet. Di sini terkadang muncul sosok Nyi Linggih dengan 2 macan kumbang peliharaannya. Juga di pekuburan kuda yang angker, lokasi dikuburkannya 2 ekor kuda milik tentara Jepang. Siapakah Nini Pelet? Dari cerita yang berkembang secara turun-temurun, Nini Pelet dulunya manusia biasa yang menguasai ilmu dari aliran hitam. Karena ambisinya tidak ingin menjadi tua alias tetap awet muda selamanya, ia berikhtiar merebut kitab mantra asmara. Kitab ampuh berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Kitab ini diciptakan oleh pendekar sakti Ki Buyut Manguntapa. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal adalah Jaran Goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau lebih dikenal dengan sebutan pelet. Terbukti setelah berhasil mendapatkan kitab mantra kencana, Nini Pelet memanfaatkan Jaran Goyang untuk menggait pria-pria muda agar tertarik kepada dirinya. Ketika itu usia Nini Pelet sudah ratusan tahun. Namun berkat ajian ini ia terlihat sangat muda dan menarik. Banyak pria kepincut. Padahal pria-pria itu hanya sebagai tumbal kecantikannya. Setelah Nini Pelet puas mempermainkannya, mereka dihabisi. Nyawa para pria itu sebagai sarana untuk membuat dirinya tetap awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya disalahgunakan oleh Nini Pelet, Ki Buyut Manguntapa, ia lalu mengutus salah seorang muridnya, Restu Singgih, merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Tapi sebelumnya Restu Singgih telah dibekali banyak ilmu mumpuni dari gurunya. Singkat kata, Nini Pelet bisa digalakkan. Kitab mantra asmara berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nini Pelet dengan ajian Jaran Goyang tetap melekat pada dirinya. Karena itu, ilmu ajian Jaran Goyang akhirnya terbagi menjadi 2 golongan. Golongan hitam berasal dari Nenek Pelet dan golongan putih bersumber dari ajaran Ki Buyut Manguntapa. Jadi terserah orang mau memilih yang mana. Tapi jika niat orang itu memang mulia dan hendak memanfaatkan ajian ini untuk kebaikan, misalnya menginginkan seorang wanita untuk dijadikan istri, maka tentu yang dipilih ajian Jaran Goyang versi Ki Buyut Manguntapa. Sampai sekarang
Ki Buyut Manguntapa dipercaya pernah ada. Ia dikenal sebagai sosok pendekar tangguh, berbudi luhur. Setelah meninggal, ia dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Karena dikenal sebagai pencipta ilmu pelet jaran goyang, hingga kini makamnya tak pernah sepi dari pengunjung. Tentunya mereka yang ingin mempelajari ilmu pelet yang dikenal maha dahsyat itu. Beberapa paranormal atau peziarah yang datang ke makam Ki Buyut Manguntapa mengaku sering melihat harimau siluman atau harimau jadi-jadian saat tengah malam. Biasanya pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Legi. Mereka percaya harimau tersebut merupakan peliharaan Ki Buyut Manguntapa. Tidak ayal jika makam tua yang berada di daerah pelosok Kabupaten Indramayu itu saban hari tidak pernah sepi pengunjung. Ada saja orang yang datang berbondong-bondong ke makam bertuah itu untuk menyampaikan permohonan agar terkabul melalui bantuan penunggu makam keramat tersebut. Oleh warga setempat, makam tua yang dikelilingi pohon besar itu dipercaya sebagai makam Ki Buyut Manguntapa, orang sakti yang pertama kali menciptakan ajian jaran goyang. Tidak salah jika makam Ki Buyut dikenal sangat keramat dan bertuah. Hal itu dibuktikan dengan seringkali terjadi peristiwa aneh sekitar makam Ki Buyut, seperti kejadian aneh yang sering muncul berwujud harimau siluman disertai suara auman. Seringkali binatang ganas dipercayai sebagai peliharaan Ki Buyut itu muncul pada tengah malam. Namun sejauh itu, kemunculan tidak pernah mengusik ketenangan warga. Dianggap sebagai kejadian yang wajar karena sosok yang sumare di dalam makam dikenal sebagai orang yang mengerti dan melindungi warga Desa Mangunjaya. Masyarakat setempat percaya jika Ki Buyut Manguntapa semasa hidupnya adalah orang yang sakti mandraguna. Dia pelopor keberadaan desa tersebut sekaligus sebagai pelindung warga setiap ada orang yang mengusik ketentraman desa. Berkat kesaktian itulah tokoh asal Cirebon, Jawa Barat ini berhasil menciptakan ajian jaran goyang yang keampuhannya sampai saat ini masih diakui oleh paranormal. Makam ini oleh masyarakat setempat dianggap tempat keramat. Karena itu, tidak sekedar didatangi peziarah yang ngalap berkah, namun tiap malam keramat sering dijadikan tempat oleh paranormal untuk menggembleng ilmunya dengan menggelar ritual dan tirakatan di sekitar makam. Selain itu, menurut kepercayaan warga setempat, keberadaan makam telah memberi berkah bagi kemakmuran. Karena itu setiap tahun tepatnya menjelang acara cocok tanam, warga setempat selalu mengadakan ritual sedekah bumi. Melalui ritual tersebut, mereka berharap agar tanaman mereka dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun, setiap kali digelar ritual tidak diperbolehkan ada pesta meriah seperti mengadakan pagelaran wayang kulit. Pasalnya, kejadian aneh pernah terjadi beberapa tahun silam. Ketika ritual sedang dilaksanakan dengan menggelar wayang kulit, keanehan terjadi di tempat itu. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Padahal di sekitar petilasan cuaca terang benderang. Sejak itu, warga tidak berani lagi meramaikan ritual dengan pagelaran apapun. Keanehan lainnya seperti dituturkan oleh beberapa pelaku spiritual, munculnya harimau siluman yang seperti akan menelan hidup-hidup para petapa. Konon, munculnya siluman mengerikan itu merupakan salah satu ujian yang harus dihadapi para pencari berkah di tempat ini. Sementara, ujian lain yang biasa dihadapi para petapa adalah retanya tanah yang mereka jadikan tempat semedi. Tanah yang menganga itu seperti akan mengubur hidup-hidup orang yang ada di atasnya. Padahal kejadian gaib tersebut tidak akan mencelakainya. Kalau berhasil mengatasi situasi mengerikan itu, seorang petapa dianggap lulus menjalani lakunya. Sementara itu, petilasan Nini Pelet dipercaya masih berada di puncak Ciremai. Di sini juga bersemayam arwah Ki Rempah Mayit yang tak lain adalah suami Nini Pelet. Di sini juga ada batu lingga, tempat Sunan Gunung Jati berbunajat kepada Tuhan pada sekitar tahun 1521
sampai 1530 setelah Sunan Gunung Jati, seorang wanita yang dikenal dengan Nyi Linggih bertapa di tempat yang sama ditemani 2 ekor harimau peliharaannya. Namun ternyata wanita tak kuat melakukan olah spiritual. Ia meninggal dan kemudian harimaunya lenyap entah kemana. Namun beberapa pendaki mengaku sering melihat sosok wanita ini bersama kedua hewan peliharaannya itu di sekitar Batu Lingga. Kisah Nini Pelet dan mantra ajian jaran goyang ini sudah menjadi cerita legenda masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Ciremai. Nini Pelet merupakan tokoh yang memiliki kesaktian khusus di bidang percintaan. Dia diceritakan merebut kitab mantra asmara milik Ki Buyut Manguntapa. Kitab tersebut memuat salah satunya ilmu jaran goyang yang dikenal kegunaannya untuk mengikat hati lawan jenis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekelumit ulasan tentang Nini Pelet dan ajian jaran goyang. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.